Ya, pemirsa, tingkat kepekaan Pemprov DKI Jakarta terkait urgensi penyediaan anggaran untuk pakaian dinas dan atribut anggota DPRD DKI Jakarta yang menembus angka 3 miliar rupiah menuai sorotan tajam. Terlebih, nominal fantastis ini muncul berbarengan dengan isu belasan ribu penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang dicabut karena persoalan pemadanan data. Kontroversi anggaran pakaian dinas anggota DPRD DKI Jakarta yang menembus angka lebih dari 3 miliar rupiah semakin memanas. Nominal fantastis ini digelontorkan untuk pakaian dinas beserta atribut bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih. Sebagai rincian, untuk setiap anggotanya akan menerima 5 setel pakaian dinas yang terdiri dari pakaian sipil lengkap, resmi, harian, hingga pakaian khas Betawi. Untuk 5 setel pakaian ini setiap orang dianggarkan 29 juta rupiah. Selain pakaian dinas, anggota Dewan Provinsi DKI Jakarta juga akan menerima 2 pin emas, masing-masing seberat 5 dan 7 gram. Dengan anggaran yang diajukan Rp760.000 per gram untuk pin emas dengan 24 karat, maka untuk pin dengan berat 5 gram berada di kisaran harga 3,8 juta rupiah. Sedangkan untuk pin emas seberat 7 gram mencapai 5,3 juta rupiah. Memang dari tahun 2022, 2023, dan 2024 ini pun anggarannya berubah dengan anggaran di tahun 2025, yaitu yang tahun-tahun sebelumnya itu sebesar 1,7 miliar. Nah, tahun 2024 ini itu sebesar 3 miliar. Nah itu karena ada PIN. Sengkarut penyediaan anggaran untuk atribut pakaian dinas hingga menembus angka 3 miliar rupiah dinilai tidak peka dengan kondisi saat ini. Terlebih dalam sepekan terakhir mencuat isu pencoretan belasan ribu penerima manfaat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dan Kartu Jakarta Pintar. Dalih sinkronisasi data merujuk pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan Kementerian Sosial menuai beragam kritik pedas. Ini kan adik-adik yang kemarin itu ada yang semester 1, semester 2, semester 3 yang sudah mendapatkan KJMO. Setiap 6 bulan daftar. Nah ini daftar tetap berjalan dengan baik dan dipastikan sambil jalan mereka mendapatkan KJMO. Pemda DKI nanti akan berproses mengecek apakah mereka layak. Dua situasi berbeda kondisi ini jelas menjadi sorotan tajam. Pasalnya Pemprov DKI diminta untuk mengkaji ulang skala urgensi pada setiap kebijakan yang berhubungan pada penggunaan anggaran dan pemanfaatan untuk khalayak ramai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi dari Jakarta, kita beralih ke Pulau Sumatera, pemirsa. Hingga pagi tadi, banjir masih merendam sejumlah titik di Kota Padang, Sumatera Barat. Petugas mengevakuasi ratusan warga yang terjebak banjir dari dalam rumah dengan perahu karet karena debit air yang masih cukup tinggi. Seperti inilah kondisi banjir di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat pagi. Ratusan rumah masih terendam banjir dengan ketinggian 1 meter. Petugas gabungan dari BPBD dan Basarnas mengevakuasi warga yang terjebak di dalam rumah menggunakan perahu karet. Tidak hanya orang dewasa, petugas juga mengevakuasi bayi beserta ibunya yang berada di atap rumah. Hujan deras yang melanda Kota Padang mengakibatkan meluapnya debit sungai sehingga 11 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian mulai 1 hingga 2 meter. Bahkan sebagian warga yang rumahnya diterjang banjir tidak bisa menyelamatkan barang-barang miliknya. Jadi gimana pula sempat menyelamatkan barang-barang? Nggak bisa dong bang, anak-anak pun baju anak-anak nggak bisa tersama. Ayah anak gadang langsung bang. Ini udah nggak bisa diselamatkan lagi barang-barang? Nggak bisa bang. Sementara itu banjir besar juga melanda pemukiman warga di Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh, Singkil, Aceh. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak beberapa hari hingga menyebabkan sungai meluap. Pihak BMKG menghimbau warga untuk mewaspadai cuaca buruk dalam beberapa hari ke depan yang akan terjadi di sejumlah wilayah. Lapan,
Kobaran api membakar sebuah ruang server di lantai 4 sebuah rumah sakit di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Asap tebal keluar dari dalam ruangan, membuat pasien terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit dan mobil ambulans. Mobil minibus ini ringsek usai menabrak separator bus Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kencangnya hantaman membuat beberapa pembatas jalur bus Transjakarta hancur hingga menutup sebagian ruas jalan. Akibat kecelakaan ini, wanita pengemudi mobil dan seorang penumpang terluka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Minto Harjo, Jakarta Pusat. Tingginya animo masyarakat yang ingin mudik pada momen libur Lebaran membuat volume penumpang pada H-7 mencapai 100%. Untuk itu PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan 8 kereta tambahan dengan total lebih dari 776.000 tempat duduk. Selain kereta tambahan, PT KAI juga menyediakan perjalanan kereta api motis yang melayani lintas utara dan lintas tengah. Ya pemirsa, sudah hari Jumat dan menyambut long weekend, saatnya kita ke informasi wisata. Kali ini ada wisata alam ramah anak di Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini anak-anak bisa naik sejumlah wahana termasuk kereta-keretaan. Nah gak mau kalah, Mama di Mojokerto juga viral karena asik naik wahana kereta di tengah sawah. Berada di kawasan Dusun Luwung, Desa Gagang Panjang, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, wisata Punden Bahretjo kini mulai diramaikan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya. Menggunakan lahan bekas sawah, wisata Punden Bahretjo ini dikenal sebagai wisata anak dan kuliner yang murah meriah. Dengan tiket masuk hanya Rp10.000 per orang, pengunjung bisa menikmati suasana alam di tengah sawah yang adem dan sejuk. Selain bisa menikmati area mainan anak-anak di tengah rerimbunan pohon, di lokasi wisata itu pengunjung juga bisa menikmati kereta sawah yang bisa dinaiki oleh anak-anak hingga dewasa. Happy, seneng-seneng sama teman-teman. Naik kereta sawah, sama jalan-jalan mau kulineran. Sementara itu di media sosial juga tengah viral momen emak-emak naik kereta wahana di sawah. Video tersebut mencuri perhatian warganet hingga ditonton lebih dari 10 juta kali. Tampak mama ini begitu bahagia saat naik wahana kereta sambil menyanyi saat kereta melaju di tengah sawah. Mama ini juga kompak mengenakan pakaian senada berwarna hijau. Dari sejumlah komentar warganet yang diunggah, diketahui tempat wahana kereta ini berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan.